Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Kerasak absen 01 dan juga serta jaga absen 29. Kali ini saya akan membahas isu penting yang telah lama menjadi perhatian di kawasan Asia Tenggara, yaitu sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Baiklah, kalau gitu mari kita lanjut. Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan diperkirakan mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat bermanfaat hingga 30 tahun ke depan. Wilayah ini telah lama menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia yang disebabkan oleh klaim tumpang tindih atas penguasaan wilayah di antara kedua negara. Konflik ini bermula sejak tahun 1969 ketika Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Blok Ambalat merupakan milik Indonesia. Namun pada tahun 1979 Malaysia mengingkari perjanjian ini dengan memasukkan blok maritim Ambalat ke dalam peta wilayahnya yang menyebabkan penolakan dari pemerintah Indonesia dan protes dari negara-negara lain. Pada 16 Februari 2005, Malaysia memberikan konsesi minyak di Blok Ambalat kepada perusahaan minyak milik Inggris dan Belanda, Shell, yang meningkatkan eskalasi hubungan kedua negara. Kapal-kapal patroli Malaysia berulang kali melintasi batas Indonesia menimbulkan berbagai insiden. Dalam rentang waktu 2005 hingga 2009 terjadi beberapa kali konfrontasi antara kapal-kapal militer kedua negara. Istilah ini kerap kali melibatkan manuver yang berbahaya dan saling tuding pelanggaran wilayah. Salah satu insiden yang terkenal adalah ketika kapal perang Indonesia KRI Tedong Naga hampir bertabrakan dengan kapal Malaysia KD Rencong pada Mei 2009. Insiden-insiden ini menimbulkan ketegangan di kawasan tersebut. Setelah lama bertikai, konflik Ambalat mulai mendapatkan titik-titik perdamaian. Masa deklarasi dimulai sejak tahun 2009. Ketika kedua negara pertahankan diri dari serangan dan mengambil langkah politik untuk meredakan ketegangan, kedua belah pihak mulai melakukan berbagai upaya diplomatik untuk penyelesaian sengketa ini melalui dialog dan perundingan. Dalam beberapa perundingan tingkat tinggi antara kedua negara termasuk KTT ASEAN dan forum-forum internasional lainnya, isu Blok Ambalat seringkali menjadi agenda utama. Upaya mediasi internasional juga dilakukan untuk membantu kedua negara mencapai kesepakatan bersama. Dalam hal ini, ASEAN memainkan peran penting dalam mendorong dialog dan negosiasi damai. Kedua negara juga membentuk beberapa tim teknis dan hukum untuk merumuskan batas maritim yang jelas dan diakui oleh kedua belah pihak. Proses ini melibatkan berbagai ahli di bidang hukum laut, kartografi, dan geologi untuk memastikan bahwa batas ditetapkan adil dan sesuai dengan hukum internasional. Selain itu, Indonesia dan Malaysia juga meningkatkan kerjasama
di bidang keamanan maritim untuk mencegah terjadi insiden di masa depan. Patroli bersama di perairan langkah konkret yang diambil untuk membangun kepercayaan dan memastikan keamanan di kawasan tersebut. Sengketa ambalan juga menarik perhatian para ahli hukum internasional. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi PBB tentang hukum laut yaitu UNCLOS 1982 menjadi acuan utama dalam menentukan batas maritim. Menurut UNCLOS, negara-negara yang bertetangga harus menyelesaikan perselisihan maritim mereka melalui penegosiasi atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya, seperti arbitrasi atau pengadilan internasional. Indonesia dan Malaysia sebagai negara anggota UNCLOS diharapkan dapat mematuhi prinsip-prinsip ini dalam menyelesaikan sengketa mereka. Meskipun proses negosiasi bisa memakan waktu yang begitu lama, pendekatan yang berlandaskan penyelesaian ini penting untuk memastikan penyelesaian yang adil dan berdamai. Sengketa ambalan menyoroti masalah pokok dalam hubungan bilateral Indonesia Malaysia, yakni belum disepakatinya garis perbatasan laut kedua negara. Tanpa kejelasan garis batas yang disepakati bersama, insiden seperti ambalan rawan terulang. Kita berharap kedua negara menemukan solusi damai yang menguntungkan kedua belah pihak dan menjaga stabilitas kawasan. Penting untuk diingat bahwa konflik seperti ini tidak hanya berdampak bagi hubungan bilateral saja, tetapi juga pada stabilitas regional dan kerjasama ASEAN secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa blok ambalan harus menjadi prioritas bagi kedua negara dan didukung oleh komunitas internasional. Kita berharap bahwa melalui upaya diplomatik yang terus-menerus dan komitmen untuk menyelesaikan masalah secara damai, Indonesia dan Malaysia dapat mencapai kesempatan yang adil dan menjaga perdamaian serta kemakmuran di kawasan Asia Tenggara. Terima kasih. Wait.